Hai hai hai, kamu para pecinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Masih dengan film bertema komedi berjudul Mean Girls, mengisahkan kehidupan para remaja dalam lingkungan sekolah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita selengkapnya. Scene dibuka memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang memberikan nasihat pada anak gadisnya yang bernama Katie Heron yang akan berangkat ke sekolah umum untuk pertama kalinya. Rupanya selama 16 tahun ia homeschooling. Hal itu disebabkan kedua orang tuanya merupakan seorang peneliti di Afrika yang membuat Katie baru bisa mencicipi kehidupan sekolah bersama teman-teman remajanya. Hari pertama di sekolah, Katie sempat terkejut melihat beberapa temannya yang mempunyai dandanan yang unik dan ia sangat sulit beradaptasi dengan mereka serta gagal total mendapatkan teman baru. Pada hari berikutnya, ia bertemu dengan Janice dan Damien. Merasa cocok dengan mereka berdua, Katie akhirnya menghabiskan waktu bersama hanya dengan mereka saja. Janice dan Damien kemudian menunjukkan seluk-beluk sekolah mereka serta memperingatkan ia dengan satu geng bekenan populer bernama Plastik yang super duper jahat dengan semua orang dan terkenal menguasai sekolah. Geng tersebut terdiri dari Karen, si Oon, Gretchen, si Ratu Giba, dan pemimpin mereka Regina yang sangat diidolakan. Saat makan siang secara tak sengaja, Katie bergabung satu meja dengan The Plastic. Mereka menganggap Katie bisa dijadikan anggota mereka. Bukan hanya pintar, Katie juga cantik. Maka dari itu Regina dan gengnya mau berbicara pada Katie, bahkan mengajak untuk makan siang bersama. Mengetahui hal ini, Katie menceritakannya pada Janice dan Damien. Mendengar hal itu, Janice sontak kegirangan sebab dulu ia sempat dibully oleh Regina sehingga ia dikucilkan yang membuat Janice geram dan menaruh dendam pada Regina. Saat tahu Katie punya akses untuk masuk ke dalam geng itu, maka ia memanfaatkan Katie. Mereka bahkan menyusun siasat untuk memata-matai Regina agar bisa menjatuhkannya. Saat pelajaran berlangsung, Katie menyadari bahwa ia menyukai teman sekelasnya yang bernama Aaron. Saat makan siang bersama The Plastic, Katie cukup terkejut karena The Plastic memiliki banyak aturan, salah satunya mengenakan pakaian berwarna pink di hari Rabu. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Regina. Di sana ia mengetahui tentang buku Burn Book, sebuah buku tebal yang dibuat The Plastic berisikan keburukan, rahasia, dan hinaan tentang gadis-gadis lain dan beberapa guru di sekolah. Terdapat pula tulisan buruk tentang teman dekat Katie, Janice, dan mengatakan Janice merupakan seorang lesbian. Katie segera melapor hal itu pada Janice dan Damien yang membuat mereka menyusun rencana untuk menjatuhkan Regina. Tapi Katie enggan melakukan hal tersebut. Pria yang ditaksir Katie ternyata merupakan mantan Regina. Regina segera menghubungi Katie dan mengatakan ia tidak peduli jika Katie naksir pada mantannya. Dan dengan restu Regina, Katie mulai PDKT dengan Aaron. Saking naksirnya, Katie sengaja menggagalkan dirinya di kelas matematika supaya bisa bersama Aaron selama mungkin. Aaron mengajak Katie untuk datang ke pesta Halloween. Katie berpakaian menjadi pengantin zombie karena ia mengira Halloween adalah acara untuk mengenakan kostum seram. Tetapi nyatanya semua orang di pesta itu mengenakan kostum yang cantik.
Kedi pun bertemu dengan Aaron. Saat Aaron mengambilkan minum untuk Kedi, ia dihentikan oleh Regina. Kedi yang melihat itu mengira Regina membicarakan hal baik dan akan menjodohkan dirinya dengan Aaron. Tapi nyatanya Regina menjelek-jelekan Kedi, bahkan bercumbu dengan Aaron di depan mata Kedi. Alhasil Aaron dan Regina kembali bersama. Kedi yang kesal menemui Janice dan Damian untuk merencanakan balas dendam pada Regina. Kedi tetap berpura-pura menjadi bagian dari The Plastic dan menjalankan operasi balas dendam, mulai dari memberikan coklat penggembuk badan pada Regina yang Kedi sebut sebagai makanan pelangsing. Kedi juga mulai menghasut anggota The Plastic agar saling memusuhi. Send you guys candy canes and not me. Yeah, Regina has been acting kind of No weird. way! Maybe she forgot about you. Why would she send you a candy cane? Well, that was when there were three of us. Brooklyn, switch sides with Katie. I'm always on your left. Kedi secara bertahap kehilangan kepribadiannya dan tanpa disadari mengubah dirinya menjadi citra Regina yang pendendam dan selalu berpikir buruk. Bahkan Kedi menggantikan posisi Regina sebagai ratu lebah di geng plastik. Sampai-sampai ia tidak mau lagi berteman dengan Janice dan Damian. Karen dan Gretchen mulai beralih pada ratu baru dan mulai menyisihkan Regina yang semakin gemuk. Suatu hari saat orang tuanya tak ada, Kedi mengadakan pesta di rumahnya untuk merayakan popularitas barunya dan dengan sengaja tidak mengundang Regina, Janice, dan juga Damian. Kedi mulai melancarkan rayuannya pada Aaron, namun Aaron menolak sebab menganggap Kedi telah menjadi kembaran Regina. Dirty little liar. To invite us to your party? I'm sorry, I can explain. It's like, I can... Regina datang ke pesta Kedi. Ia menemukan kenyataan bahwa Kedilah dalang dari segala permasalahan di kelompoknya. Ia mengamuk dan memanipulasi seolah-olah Regina lah yang teraniaya akibat kelakuan Kedi. Kemudian ia mengcopy burn book dan menyebarkannya di sekolah, lalu menuduh Kedi, Gretchen, dan Karen yang menulis buku ini di hadapan kepala sekolah. Keadaan sekolah mulai rusuh dan tak terkendali. Kepala sekolah dan salah satu guru mencoba mengontrol kekacauan dengan mengumpulkan mereka dan membuat semua siswa menyatakan apa yang menyinggung perasaan mereka. Ketika giliran Janice, ia mengungkapkan ia tersinggung sebab Regina mengatai dirinya lesbian, sehingga membalas dendam dengan mengatakan bahwa ia telah merusak The Plastic dengan bantuan Kedi dan memberitahukan coklat penggemuk adalah rencananya bersama Kedi. Regina terkejut dan berlari keluar, disusul oleh Kedi untuk meminta maaf. Namun di luar sekolah saat akan menyeberang jalan, tiba-tiba Regina ditabrak oleh bus sekolah. Kedi disisihkan oleh seluruh sekolah karena mengira dirinya mencoba mencelakai Regina. Kedi akhirnya sadar kalau selama ini ia sudah banyak menyakiti hati orang, termasuk Regina. Akhirnya Kedi berjanji untuk mengubah dirinya lebih baik dan mengembalikan citra dirinya seperti dahulu kala. Kedi bahkan mengikuti kompetisi matematika untuk menebus semua kesalahannya dan memperbaiki nilai yang anjlok. Ketika teman-temannya yang lain mempersiapkan diri menghadiri pesta sekolah. Selesai kompetisi dan berhasil mendapatkan medali emas, Kedi menghadiri pesta dansa dan tak diduga ia terpilih sebagai ratu dansa. Kedi berpidato bahwa ia tidak lebih hebat dari teman-teman sekelasnya. Ia kemudian mematahkan tiaranya
menjadi beberapa bagian dan membagikannya kepada para siswa yang lain. Sontak perbuatannya itu mendapat pujian dari semua orang. Di akhir cerita, ia kembali berteman dengan Janice dan Damian, berpacaran kembali dengan Aaron. Geng plastik pun bubar dan berbaur dengan semua anak-anak di sekolah. Nah, cerita yang cukup ringan dan menarik bukan? Kenalilah teman yang ada di sampingmu. Ia akan mengulurkan pelukan ketika kau jatuh. Dengan begitu, berakhirlah cerita film ini. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe, komen, and share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Bye!